terjadinya atau muncul atau lahirnya sikap sedemikian rupa di antara para ulama. Termasuk di antaranya adalah Ibnu Taimiyah yang Asharul Ilma ala Zawad dituliskan dalam buku itu oleh Abdul Fattah Abu Huddah. Tema kita pada sore hari ini tentang memutuskan child free, bolehkah dalam Islam? Nah, ini bersama Gus Anis ya, sahabat RP, dosen dari Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga. Baik, Ustadz, kita sambung pembahasan kita selanjutnya. Tadi terakhir terkait ternyata ada ya bahkan ekstrimnya ulama-ulama zaman dahulu itu tidak hanya tidak memiliki anak ya, tapi tidak menikah juga nih. Nah, mungkin ada juga tidak sih Ustadz, mungkin ulama ataupun sahabat zaman dahulu yang dia konteksnya sama dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Dia menikah, namun dia tidak memiliki anak gitu. Monggo Ustaz. Baik. Sebetulnya kalau kita merujuk ke beberapa hadis yang ada ya, narasi para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang Rasulullah cenderung mengembalikan kepada motif ya sahabat tersebut. Ada sebuah narasi begini, datang kepada Rasulullah itu, ini asabtum ra'atan data hasbin wa jamalin walakinnaha la talaidu afa atazawwajuha ya Rasulullah, begitu. Jadi sahabat itu datang kepada Kanjeng Nabi, saya itu ketemu dengan perempuan yang itu cantik, yang itu kaya, ya kan, nasabnya bagus, tapi dia itu nggak bisa memiliki anak. Apakah saya itu menikahinya, wahai Rasulullah? Kemudian datang dia 3 kali kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak merekomendasi. Ya, Rasulullah tidak merekomendasi, maka kemudian lahirlah dari Rasulullah itu kata-kata tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasirun bikum. Kamu itu kalau menikah ya nikahlah dengan perempuan yang penuh kasih, perempuan yang bisa memiliki keturunan yang banyak. Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Saya itu bangga dengan umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Itu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang sahabat. Tetapi ada riwayat juga dari sahabat yang lain, kunna na'zil fi ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah masih hidup, kita itu azal. Dalam arti kita menghindari untuk memiliki anak, atau kita menghindari untuk menambah keturunan. Walam yanhana, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melarang kita. Nah, ini bisa menjadi tendensi nantinya kita melihat ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang bisa dipahami secara tidak langsung, itu mendorong kita sebagai umat Islam ini untuk memiliki keturunan, tapi juga keturunan yang baik. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang sering dibaca ketika khutbah Jumat itu, min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini kan sebuah anjuran untuk memiliki keturunan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Itu banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam ini supaya memiliki keturunan, dan Kanjeng Nabi bangga dengan banyaknya umat Islam ini nantinya di hari kiamat itu. Tapi Nabi juga membolehkan di antara umatnya yang memang tidak menghendaki itu karena tentunya alasan-alasan tertentu. Walam yanhana, dan Rasulullah tidak melarang kita. Itu narasi di mana child free itu ada tendensinya
pada kehidupan para sahabat saat itu, dan selanjutnya para ulama, para salafus soleh yang lebih memilih untuk gandrung dengan ilmu pengetahuan daripada gandrung dengan perempuan bahkan. Mereka yang berjibaku dengan ilmu dan ibadah dan lupa untuk menikmati kenikmatan surgawi perempuan itu. Jadi mereka lebih memilih untuk belajar, Menuntut untuk ilmu membaca, ya. menulis, dan ternyata memang mereka lebih bermanfaat di situ. Kita bisa melihat tafsir Tobari, Tarikh Tobari ditulis oleh seseorang yang tidak menikah. Karya-karya Imam Nawawi, Al-Kasyaf, karya Imam Jamasyari, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Ratusan buku ia tulis. Mungkin kalau dia tidak menikah, menulis 100 buku, kalau menikah apalagi anaknya banyak, hanya 10 buku. Tapi tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi itu individual. Sesuatu yang menjadi pengalaman pribadi, pengalaman individual, dan memang dalam hal ini Islam memberikan kebebasan bagi secara individual ya, bagi kita laki-laki maupun perempuan untuk memiliki atau tidak memiliki anak. Baik, artinya ini ya bisa kita simpulkan, artinya dalam Islam sendiri secara fikih seseorang suami istri memutuskan untuk child free itu boleh-boleh saja ya, Gus Anis? Ya, ini paling tidak itu ketika saya akses ya, sudah menjadi juga fatwa para lembaga fatwa di dunia. Jadi lembaga fatwa di Jordania, lembaga fatwa di Mesir itu akadat anna adamal injab huwa haqqun lizaujaini ma'an. Untuk tidak memiliki anak itu hak bagi keduanya. Wa yajuzu lahumal ittifaqu alaihi, boleh bagi keduanya untuk bersepakat tidak memiliki anak. Idza kana fi dzalika maslahah. Ketika di situ ada maslahat. Artinya juga menjadi pertimbangan seseorang harus bertindak itu berdasarkan pada maslahat. Jangan sampai tidak memiliki anak itu sangat subjektif sekali dan tidak ada alasan rasional yang bisa diterima. Rasionalitas itu ya basisnya maslahat dan madorot. Kalau dia punya anak madorot, dia punya hak untuk tidak memiliki anak. Tapi kalau bagi dia punya anak itu maslahat, ya tazawwaju al-wadud al-walud. Rasulullah menganjurkan kalian untuk bahkan kalau perlu memiliki banyak anak kalau itu maslahat. Gitu. Jadi di situ idza kana fi dzalika maslahah. Kalau di situ ada maslahat nggak apa-apa nggak punya anak. Baik, baik Gus. Artinya ini ya dilihat dari motifnya ya, kembali lagi ya ini Gus. Jadi tidak bisa semua alasan seseorang untuk child free itu diterima gitu Gus. Iya betul. Baik. Dirinya sendiri yang tahu mana yang lebih maslahat secara individual ya. Dan dalam hal ini tidak boleh ini dikampanyekan atau tidak boleh pemerintah itu membatasi. Tidak boleh punya anak misalkan warga negara itu nggak boleh, al-man'u al-mutlak itu nggak boleh. Kecuali sekali lagi ada alasan-alasan yang maslahat di sana, seperti ada keluarga berencana, itu kan membatasi. Nah itu kalau ada maslahat di balik itu ya tidak apa-apa. Baik. Termasuk jika sudah overpopulasi gitu, sampai kemudian itu justru membahayakan. Nggak bisa jadi untuk menunda memiliki anak atau bahkan tidak memiliki anak bisa menjadi kebijakan tertentu. Tetapi saya kira itu jauh ya untuk terjadi seperti itu ya. Larangan memiliki anak itu kan ekstrim sekali. Kalau membatasi mungkin ya karena hubungannya dengan populasi, kemampuan keluarga dan sebagainya, itu lagi-lagi adalah maslahat. Baik Gus. Mungkin gini kita petakan aja Gus. Ini artinya alasan apa sih Gus yang kemudian mungkin seseorang boleh itu melakukan child free? Mungkin bisa disebutkan Gus. Ya, baik. Ini untuk pemetaannya, saya akan memulai dengan sebuah kata-kata Imam Al-Ghazali ya.
bahwasanya menikah itu tidak wajib. Ya, menikah itu tidak wajib kecuali syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kita ini menikah bisa haram loh. Kalau memang belum terpenuhi syaratnya, kita tidak mampu memberikan nafkah kok kita nikah, itu haram. Kita yakin kita akan menelantarkan istri kita kok kita nikah, itu haram. Baik. Jadi menikah itu tidak wajib. Kemudian setelah menikah itu tidak ada yang wajib juga kecuali hanya memberikan nafkah. Nah, kemudian ketika kita memberikan nafkah batin misalkan, itu juga tidak harus dalam bahasa fikih itu injal. Dalam arti apa? Terjadi ejakulasi di dalam sehingga memiliki anak. Itu juga tidak wajib. La yajibul injab. Setelah kita menikah itu kita tidak wajib untuk memiliki anak. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tetapi itu kan nanti ada beberapa variasi latar belakang alasan yang bisa dipahami sehingga sesuatu atau seseorang itu bertindak betul-betul berdasarkan maslahat, bukan hanya berdasarkan apalagi sampai pada ideologi sebagaimana tadi saya jelaskan. Nah, kalau mau kita petakan ya, misalkan tidak menikah, alasan finansial, misalkan nanti khawatir repot tidak bisa memberikan nafkah pada anak, itu boleh saja. Kemudian khawatir mengganggu karir karena sedang ada prioritas pada karir misalkan, boleh saja dengan alasan seperti itu. Oh boleh. Atau khawatir nanti menyengsarakan anak di masa depan karena tidak bisa mengelola, memfasilitasi pendidikannya. Kemudian juga khawatir tadi saya jelaskan karena alasan atau kesehatan atau kelainan genetik misalkan. Itu akan berdampak pada anaknya. Ini paling kuat kemungkinannya. Kemudian ada alasan misalkan karena aktivitas seksualnya memang sudah berkurang, ya kan. Kemudian juga alasan sosial, misalkan banyak anak yang terlantar ini. Saya daripada punya anak sudahlah tak ngambil 1-2 orang anak saya asuh gitu adopsi, misalkan ya. Dia nggak punya anak, adopsi misalkan. Kemudian terjadi overpopulasi misalkan. Apa itu membludaknya atau meledaknya penduduk bumi itu saking banyaknya sehingga kondisi semakin rusak, negara mungkin tidak bisa mengantisipasi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi alasan untuk child free saya kira. Baik. Misalkan atau sebagaimana para ulama merasa dirinya itu berkontribusi positif dalam kehidupan itu justru kalau tidak punya anak, misalkan gitu. Dengan ilmunya, dengan bakatnya, dengan kemudian dia nggak memiliki anak, tapi dia memiliki kontribusi yang positif bagi dunia ini dengan tidak memiliki anak karena dia fokus ke sana. Baik, Gus. Ini beda dengan alasan-alasan barangkali yang child free itu bisa diharamkan. Misalkan ada keyakinan seperti saya sampaikan tadi, melahirkan manusia-manusia baru itu malah istilahnya menjebak mereka dalam manusia yang tidak bermoral, ya, dan lain sebagainya. Alasan ideologis tadi ya, Gus. Ya, alasan ideologis seperti itu ya, itu tidak bisa dibenarkan untuk mengambil sikap child free. Baik, Gus. Saya kira itu, Mas Bahagia. Ini saya menanggapi yang ini ketika child free tadi dibolehkan ya, karena ternyata alasan finansial itu ternyata juga boleh ya, Gus tadi. Iya. Nah ini kan ada hadis nih, Gus, terkait yang menyebutkan bahwa bukankah Allah itu sudah menjamin ya bahwa anak itu memiliki rezekinya masing-masing, Gus. Nah ini seperti apa nih, Gus? Jadi harus dibedakan itu antara takdir dengan al-ahdu bil asbab. Wah, ini soal teologis ini. Ya, kalau takdir ya memang Allah, tetapi manusia itu mukallaf dan manusia itu ikhtiari sifatnya, dia harus al-ahdu bil asbab. Manusia itu makomnya, levelnya, tingkatannya adalah tingkatan asbab. Dia harus berusaha. Dan asbab, usaha itu sifatnya rasional. Kalian nggak bisa berpangku tangan tahu-tahu uang itu datang dari langit. Itu ma min dabatin illa 'alallahi rizquha.
Binatang melata aja dapat rezekinya Allah, tapi ya harus bekerja. Dalam arti apa? Kita berpikir kalau kita memiliki anak 10, padahal mampu kita hanya 2, toh nanti Allah yang menanggung, nggak bisa. Kita ini makomnya asbab, kita ini di level sebab akibat. Manusia itu dalam arti dia harus berusaha. Jadi kalau itu dikaitkan dengan takdir, takdir itu sendiri, ya kan, al-ahdu bil asbab itu juga sendiri. Dalam arti apa? Ya itu masuk ke dalam ranah akidah, masuk ke dalam ranah akidah. Jadi isbatul asbab bil musabbabat bitoriqil jiryanil adah. Dalam arti apa ya? Ada kaitan antara sebab dan musababnya. Dan manusia itu berjalan di atasnya. Dalam arti ya manusia harus mengukur kemampuannya. Kalau belum mampu untuk menikah, jangan menikah, nanti haram. Menikah loh itu, belum punya anak. Kalau dia nggak mampu nanti memberikan nafkah pada anaknya untuk pendidikannya, ya jangan punya anak dulu. Itu jangan asal tawakal, jangan asal Allah yang memberikan rezeki, dia harus mengukur dirinya, kemampuannya. Baru ketika dia siap, mampu untuk memiliki anak, dia baru kemudian memproses itu. Baik, jadi kembali lagi karena ini ya, kita sebagai manusia itu ada nilai ikhtiarnya juga ya Gus. Iya, ada ikhtiar, itu sebab. Iya, ada ikhtiar, ada usaha, itu sebab. Baik Gus Anis, menarik ya sahabat MK. Ini tadi kita sudah banyak mendalami terkait child free itu sendiri. Ada hal yang kemudian membolehkan itu child free, alasan-alasan yang membolehkan seseorang itu child free, dan juga bisa juga child free itu menjadi haram ya karena tadi alasan ideologis gitu ya, karena khawatir ini menjadi seorang yang tidak bermoral gitu di masyarakat gitu. Baik Gus Anis, setelah ini kita lanjutkan kembali, kita simak informasi dari relasi MKFM Jogja berikut ini. Bagian dari hak anak itu adalah mendapatkan pembelajaran dari orang tua mengenai adab atau etika ketika berkeluarga, terutama istri kepada suami dan juga bagaimana menjadi seorang suami. Itu kewajiban orang tua untuk memberikan pelajaran kepada anak.